1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11 kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11 saya kasih topik pagi ini, lawanlah iblis. Ya. Lawanlah iblis. Sudah dapat semua? Amin. Kita baca sama-sama 1 2 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Dikatakan lawanlah iblis. Ya, sadarlah. Ya. Siapa yang dikatakan sadarlah? Ya, sadarlah. Hei Kesia, sadar. Nah, karena dia apa? Pingsan. Dia pingsan. Setengah sadar. Setengah sadar. Ya. Ya. Kesia ingat, Kesia sadar. Nah itu, jadi orang yang dia omongin sadarlah itu orang yang setengah sadar. Ya, banyak juga orang berdoa itu setengah sadar kan. Susah dibedakan antara dia berdoa dan tidur. Ya. Panggil namanya, orang setengah sadar itu. Sebagian kemana, sebagian ke mana. Ya. Sadarlah. Nah ini iblis sedang bekerja. Luar biasa di akhir zaman ini ya. Iblis bekerja dengan berbagai caranya untuk memperbanyak pengikut. Ya. Saya kira semua organisasi juga ingin memperbanyak pengikutnya kan. Ya. Gereja juga berlomba-lomba mengadakan penginjilan supaya jemaat semakin bertambah. Ya kan? Sekolah juga promosi sebaik-baiknya supaya muridnya semakin banyak. Setan juga ada promosinya enggak? Nah, ada enggak? Ada iklannya? Banyak. Ya, penawarannya luar biasa. Dikatakan di situ, sadar dan berjaga-jaga. Ya, berjaga. Ya, sadar dan berjaga-jagalah. Ya, seperti ayam kita. Supaya nggak habis dimakan anjing, harus diapain? Ya, dijaga. Dijaga, berjaga-jaga, diperiksa ada lubang nggak, di mana dia keluar, di mana anjing bisa masuk. Ya, berjaga-jaga, menutup segala kemungkinan yang bisa ditembus oleh musuh. Ya. Musuh kita siapa? Anjing. Ya. Iblis. Ya, musuh kita iblis yang memperdaya kita, ya kan? Ya. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kita tidak tahu serangan itu kapan datang. Kenapa tentara latihan terus? Nah, padahal nggak ada perang. Kenapa dia latihan terus? Ya berjaga-jaga. Suatu waktu ada musuh sudah siap. Nah, kalau kita untuk lawan serangan iblis, apa yang kita lakukan? Hah? Kalau kamu berjaga-jaga, ya, lawanmu bawa senjata yang satu kali keluar bisa ribuan peluru keluar, sedangkan kamu tangan kosong. Siapa yang menang kira-kira? Kamu baru mau jauh mau tendang, dor. Langsung tendang gimana? Kamu baru mau pukul, dor. Mati kamu. Benar nggak? Ya. Kamu pakai tangan kosong, musuhmu senjatanya lengkap, kamu bisa kalahkan nggak? Coba yang pemain-pemain game itu coba kamu lihat. Kan sebelum kamu berperang kamu beli senjata dulu kan? Benar nggak?
Kamu bisa langsung berperang gitu tanpa ada senjata? Tidak bisa. Si Ken bisa aja, udah jago expert dia. Ya, nah, jadi kalau kita mau berperang lawan kita, oh canggih lawan kita ini, canggih menipu. Ya benar, setan itu raja pendusta, licik. Ya, nah kalau kita nggak memperlengkapi diri kita dengan senjata, minimal kita punya pedang, pedang untuk melawan. Pedang itu apa itu? Iya, apa itu? Firman Tuhan. Ya. Kalau di hatimu ada firman Tuhan, wah, kamu bisa kalahkan. Ya kan? Ya. Pedang, roh. Ya. Firman Tuhan ada, kita tahu, makanya dikatakan baca firman Tuhan. Ya, itu sebagai senjata. Ya, seperti yang Tuhan Yesus waktu selesai puasa kan. Ada tertulis. Ya. Nah, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Oh, lawanmu. Si iblis berjalan keliling apa? Keliling Palalangon, SMK Paulus, PAS. Itu. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Iblis itu berkeliling, siapa kira-kira yang saya bisa telan? Ya. Makanya pas dia buka kamar cewek, dia lihat satu-satu. Siapa yang bisa saya telan? Siapa yang lemah? Cari yang terlemah. Ya. Makanya coba kamu ayam di situ. Saya kasih contoh ayam lagi. Ada yang pincang-pincang dengan ada yang lincah. Pasti yang diincar sama anjing itu yang pincang-pincang itu. Gak mungkin yang lemah. Ya yang lemah. Yang lemah itu yang diincar. Itu yang kemakan itu bukannya lincah itu. Iya, lagi lengah. Iya, enggak berjaga-jaga. Ya. Makanya dari setiap sudut kamu bisa diserang. Ya. Benar enggak? Ya, makanya dia masuk kamar cewek, dia perhatikan satu-satu. Mana yang lemah? Yang bisa, oh, ini masih ada sakit hati. Nah, ini bisa saya pakai ini. Ya, masuklah dia. Masuk dia. Hei. Mulai cerita-cerita. Ya, mulai cerita-cerita. Udah mulai nggak mau dikalah. Motor saya ini. Hai, setan tepuk tangan. Dia udah keluar. Berhasil dia kasih berkelahi di dalam kan. Ya. Dia tidak puas. Dia masuk lagi di sini. Di kamar bapak ibu asramanya. Ibu asramanya udah mulai. Ada apa di luar? Setan kan. Itu anggotamu itu. Keluar lagi. Jangan cewek-cewek semua ke Paulus tidur. Nangislah keluar. Ya ada yang pingsan di sana. Nah, wah tambah semangat setan ini. Hati-hati, hanya dari satu orang yang lemah dia bisa obrak-abrik satu kampung, satu komunitas. Hati-hati, ya hati-hati. Nah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Lawanlah dia. Lawanlah dia. Firman Tuhan katakan lawanlah dia. Bagaimana kita melawan dia? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang kuat. Sekalipun saya jengkel sama dia, saya tetap mengampuni dia. Itu iman yang kuat. Ya. Makanya kayak tadi kamu mau berlari nggak bisa lari karena ada beban yang berat di belakang dan kalau beban itu tidak diselesaikan itu yang setan suka gunakan untuk menghancurkan kamu bahkan menghancurkan orang yang ada di sekitarmu. Hati-hati.
Ya, Komunitas. rusak komunitas. Ya, makanya dikatakan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ya, iman yang teguh. Imanmu ya kepada Kristus. Iman itu bawaannya, masalah itu kecil lah. Ya. Tuhanku lebih besar daripada masalah ini. Ya, itu iman. Ya. Walaupun rasanya kebutuhan besar ke depan, tapi saya imani pasti Tuhan cukupkan. Ya. Kalau datang lagi setan, itu bisa kau kasih makan orang sebanyak itu? Oh, mau sok jago saja. Oh iya benar juga ya. Nah, setan sudah mulai masuk. Ya. Makanya harus diproteksi semua, pikiran, hati, mata, telinga, mulut. Kalau nggak diproteksi, setan tuh bisa manfaatkan untuk menghancurkan. Ya. Apa dikatakan? Iblis hanya datang untuk apa? Masih ingat ayat hafalan? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Nggak ada memberkati kan? Puji Tuhan, setan memberkati. Nggak ada itu. Benar nggak? Pernah nggak? Terima kasih setan. Pernah nggak gitu? Nggak ada. Ya kecuali di gereja setan karena ya bosnya memang setan. Ya masa kita mau ke sana? Ya. Ya. Setan hanya datang untuk apa? Curi, membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus datang untuk apa? Yang kamu ingat cuma berkatnya. Ya, banyak ya. Ya. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita bisa selamat. Setan pernah menyerahkan nyawanya enggak? Mana orang licik mau menyerahkan nyawanya? Ya, tapi Yesus dia mati di atas kayu salib untuk kita bisa selamat. Itu anugerah yang terbesar. Ya, dan tidak akan pernah didapatkan di mana-mana kecuali kamu percaya Yesus. Ya. Jadi miliki iman yang teguh untuk melawan iblis. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Para martir gitu ya, yang dibakar loh. Tapi mereka tidak menyangkal Yesus. Ya, ada yang sudah melepuh badannya. Kita belum seberapa. Ya. Ya. Ada orang yang dipotong-potong gitu kan karena mempertahankan imannya. Kita belum sampai ke sana. Ya, kita baru menderita sedikit saja sudah ngeluhnya sampai di langit. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Ya. Tuhan akan melengkapi kita untuk melawan si iblis. Ya. Makanya relakanlah hatimu untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Ya. Makanya setiap baca firman Tuhan itu jangan sambil ngobrol. Tapi kamu fokus benar-benar apa yang Tuhan sedang bicara sama saya. Kalau saya baca Alkitab berarti Tuhan sedang memperlengkapi saya. Ya, sehingga saya 3 tahun di sini ada sesuatu perubahan hidup yang saya alami untuk bekal saya ke depan supaya banyak tantangan yang saya hadapi saya bisa keluar dari masalah itu karena Tuhan yang sudah memperlengkapi saya. Harusnya kita punya paradigma, cara berpikir, cara pandang kita seperti itu supaya hidup itu ya begitu-begitu wae kata orang Sunda. Ya begitu-begitu saja, nggak ada peningkatan, nggak ada kemajuan. Ya. Nah, jadi Kristus akan memperlengkapi, ya, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, ya, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan yang punya kuasa. Jadi jangan pernah main-main dengan Tuhan. Ya. Kamu baca Alkitab, asal baca Alkitab bertobat saya bilang, tinggalkan cara itu. Ya. Saya kalau baca Alkitab saya catat. Ya walaupun saya catat di sini ya. Ya, saya catat.
Dan selalu pasti ada beda ya. Selalu banyak. Dari Petrus ini banyak sekali saya dapatkan, dari Yohanes ya. Jadi kalau kamu baca Alkitab, apa yang kamu dapatkan? Ya, apa yang membentuk kamu untuk semakin serupa dengan Kristus? Ya, seperti lagu yang pertama tadi, ku mau sepertimu Yesus. Kadang kita cuma mau seperti Yesus. Ya, tapi kita nggak mau ikuti maunya Yesus. Ya. Saya mau seperti Yesus tapi saya nggak mau mengikuti maunya Yesus. Ya, nggak bisa lah. Ya, nggak bisa. Ya, ingat lawan kita sedang juga mencari pengikut. Ya, jangan masuk dalam jerat si iblis. Tapi lawanlah iblis dan tetap berjaga-jaga. Ya, jaga pikiran kita, proteksi pikiran kita supaya tidak aneh-aneh. Proteksi hati kita dengan firman Tuhan, dengan pedang roh. Ya, itu yang senjata Allah itu ketopong keselamatan, berbaju sirah. Ya, karena itu iblis itu seperti panah si iblis ya, supaya panah si iblis kita bisa lawan. Ya. Ya. Kalau iblis itu mengeluarkan senjatanya itu banyak gitu kan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melawan? Tanpa kita diperlengkapi dengan pedang roh, berketopongkan baju sirah, ya, kita akan kalah. Ya. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita, lawanlah si iblis karena dia sedang berjalan mencari mangsa, ya, untuk ditelannya. Jangan sampai kita yang masuk mangsanya kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak melawan. Ya, lawanlah. Ya, jangan diam saja, lawanlah. Ya, kalau ada sesuatu yang sudah tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lawan. Kamu iblis, jangan malah kita merangkul iblis. Ya, kamu iblis. Oke, saya kira itu. Mari kita melawan iblis karena Tuhan katakan kita sudah diperlengkapi. Ya, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita semua. Jadi masalah ada, penderitaan ada, itu biasa. Ya, jangan sampai masalah penderitaan bisa dimanfaatkan iblis untuk kita gagal fokus kepada Tuhan. Ya, tapi tetap fokuskan diri kita pada Tuhan. Bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, ya tentu dengan firman Tuhan, itu akan kita jadikan senjata kita untuk melawan iblis.